Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Nabi? Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi. Dalam hadis yang lain ayat kursi dan al-ikhlas. Jadi kalau digabungkan dengan hadis sebelumnya, ayat kursi, al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Ya. Ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, maka tidak ada yang dapat mencegah orang itu dari masuk surga. Artinya apa jemaah sekalian? Membaca ayat kursi itu pembuka jalan lurus menuju ke surga. Ayat kursi itu nanti dalam hadis ini ya akan menjadi apa? Jalan lurus menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Itu kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tabrani ini. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam At-Tabrani bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, dari Ali radhiyallahu anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, kana fi dhimmatillah, orang itu dalam penjagaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ila sholatil ukhra, sampai sholat berikutnya. Nah, itu jamaah sekalian, di antara keutamaan kita membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari apa? Tentu pertama dari godaan setan, dari mara bahaya dan lain-lainnya, ya. Ila sholatil ukhra, sampai datang sholat berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian, maka jangan ditinggalkan membaca ayat kursi, karena dari satu sholat ke sholat berikutnya itu fi dhimmatillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang apa? Sholat berikutnya. Ini hadis yang kelima. Kemudian hadis yang keenam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man sabbahallah dubura kulli salatin 33, barang siapa yang membaca tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Wa hamidallah 33, kemudian membaca hamdalah alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dan bertakbir, membaca apa? Allahu akbar berapa kali? 33 kali. Total berapa semua? 99. Thumma qala tamamal mi'ah, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamal mi'ah, lengkap berapa semua? 100. Ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tentu hadisnya sangat sahih.
ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun sebanyak apa? Buih di lautan. Nah, siapa yang dapat menghitung buih di lautan? Dan lautan itu sangat luas. Tentu buihnya sangat banyak. Nah, sebesar buih di lautan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu kata Nabi, kalau kita rutin istiqomah membaca ya zikir-zikir tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah semua dosa? Said Sabiq memberikan catatan ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini al-murad bil khotoya ya ta'ni as-saghair. Ya, yang dimaksud dengan al-khotoya, dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu hanya akan diampuni oleh Allah dengan cara taubat, merasa menyesal, ya, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa itu terkait dengan hakul adami, hak orang lain, maka harus dikembalikan dulu. Maka tidak bisa kemudian para koruptor korupsi uang negara, uang rakyat, kemudian dia bilang, wah ini bagus nih doa, nah, saya akan baca setiap selesai sholat 5 waktu, maka dosa-dosa korupsi saya berarti akan diampuni. Tidak seperti itu jamaah sekalian, karena korupsi itu, mencuri itu adalah dosa besar. Itu pertama. Yang kedua, itu terkait dengan hakul adami, hak orang lain, maka harus dikembalikan dulu hasil korupsinya. Nah, baru akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari taubatnya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, termasuk apa? Hutang misalnya ya. Wah, ini bagus nih doa. Berarti kalau saya baca doa ini, hutang-hutang nggak perlu saya kembalikan. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Itu adalah hakul adami, haknya manusia yang harus dikembalikan dulu, baru kita akan mendapatkan ampunan Allah dari taubat yang kita lakukan. Nah, itu jemaah sekalian. Kemudian hadis yang ketujuh, An Abdurrahman ibnu Ghanam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang bernama Abdurrahman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala qabla ayyan sarifah rijlahu min salatil maghrib was subhi. Ini khusus setelah salat maghrib dan salat subuh. Ya. Ya. Sebelum melangkahkan atau menggeser tempat duduknya. Ya. Sebelum melangkahkan kakinya untuk berpindah tempat, pulang dan semisalnya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ada tambahannya, biyadihil khair yuhyi wa yumit. Nah, itu tambahannya jemaah sekalian. Nah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, coba kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marrat. Berapa kali? 10 kali. Itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Apa keutamaannya jemaah sekalian? Banyak sekali disebutkan di dalam hadis, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi ini. Yang pertama jemaah sekalian, muhiyat anhu asyru sayyiat. Akan Allah ampuni 10 keburukan kita, 10 dosa kita. Itu pertama, ya, keutamaan kita membaca zikir ini, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Keutamaannya jemaah sekalian, yang pertama, muhiyat anhu asyru sayyiat. 10 keburukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rufi'a lahu asyru darajat. 10 derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kana hirzan min kulli makruhin. Zikir di atas akan menjadi benteng, menjadi perisai dari berbagai macam makruh, sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa contohnya? Berbagai kesulitan. Jadi kita akan dibentengi oleh Allah dari mendapatkan, mengalami berbagai macam kesulitan, sesuatu yang tidak kita senangi. Itu akan apa? Dihindarkan oleh Allah. Jadi zikir ini akan menjadi perisai kita, benteng kita, tidak tersentuh oleh kullu makruhin, sesuatu yang kita benci, kesulitan dan semisalnya. Nah, itu jamaah sekalian. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ya, keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, wa hirzan minasyaitonir rajim. Nah, zikir di atas akan menjadi benteng dari berbagai macam gangguan dan godaan syaitan. Nah, yang keempat. Kemudian yang kelima, walam yahilla lidzambin yudrikuhu illa syirk. Nah, insyaallah zikir-zikir itu juga akan menjadi benteng bagi kita dari dampak dosa yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa maksiat yang kita lakukan itu tidak hanya akan berbuah dosa, tetapi juga akan berbuah permasalahan. Ya, akan berdampak kepada kita di dunia. Contoh jemaah sekalian, yang viral di media dari dulu sampai sekarang, ya, peristiwa yang menimpa masyarakat Pompei. Di mana itu? Di Italia, ya. Mereka punya kebiasaan buruk. Apa itu? Perzinahan, termasuk homoseksual. Sampai-sampai kemudian apa? Allah mengazab mereka di dunia. Jadi sebelum diadab di akhirat, di dunia sudah ditampakkan, ya, azab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Gunung Pompei itu mengeluarkan lahar panas yang menimpa, ya, masyarakat Pompei yang punya kebiasaan buruk, ya, perzinahan dan homoseksual. Sebagaimana dulu pernah terjadi kepada kaumnya Nabi Lut. Itu jamaah sekalian. Bahkan
pernah juga di Jawa Timur itu terjadi peristiwa yang mirip. Saya lupa tahun berapa itu. Saya masih di Jawa Timur saat itu, masih sekolah kalau tidak salah. Jadi di suatu tempat di situ sering dijadikan tempat maksiat. Ya, gunung di sebelahnya itu memuntahkan lahar jemaah sekalian. Nah, maka hati-hati dengan dosa perzinahan homoseksual yang saat ini komunitasnya di Indonesia itu sudah mulai banyak. Komunitas pelangi, komunitas LGBT. Sampai-sampai ya Bapak Ibu tadi untuk mengatakan saya mencintaimu gak berani. Takut dikata apa? LGBT. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda jemaah sekalian. Nah, itu salah satu dampak daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Tidak saja akan mendapatkan dosa di akhirat, maksiat itu juga akan memiliki dampak di dunia. Itu jamaah sekalian. Ya. Nah, orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaan yang kelima ini akan dihindarkan oleh Allah dari dampak dosa yang dilakukan, asal bukan dosa besar. Kalau dosa besar seperti asyirku, kata Nabi, tetap akan berdampak meskipun membaca doa atau zikir tersebut. Nah, itu hadis yang keberapa tadi jamaah sekalian? Nah, yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan. An Muslim ibn al-Harith an abihi, dari Muslim bin Harith, dari orang tuanya, dari ayahnya. Qala, ia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada ayahnya Al-Harith, idza shallaita subha faqul qabla an tatakallam ahadan minan nas, apabila kamu selesai melaksanakan sholat subuh, bacalah zikir ini sebelum berbicara dengan manusia, dengan orang lain. Ya. Apa bacaannya jemaah sekalian? Sangat simpel. Kalau setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar, itu setelah sholat subuh. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali. Itu setelah sholat subuh. Apa keutamaannya? Di dalam hadis ini Rasul jelaskan, fa innaka in mutta min yaumika, apabila di siang harinya kamu meninggal dunia, kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar, ya, maka Allah akan menyelamatkan kamu minan nar, dari siksaan api neraka. Masya Allah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi banyak amalan yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah dari siksaan api neraka. Di antaranya adalah zikir ini, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali setelah sholat subuh. Wa idza shallaital maghrib, apabila kamu telah sholat maghrib, faqul qabla an tatakallam ahadan minan nas, maka berzikirlah sebelum berbicara dengan orang lain. Nah, kalau setelah sholat maghrib ada tambahannya, nah, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sungguh aku minta surga kepadamu. Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian disambung dengan doa yang tadi, Allahumma ajirni minan nar. Itu setelah sholat maghrib. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Nah, coba kita praktekkan jemaah sekalian. Allahumma ajirni, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar,
Itu dibaca berapa kali? 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, sampai berapa? 7 kali. Apa keutamaannya jemaah sekalian? Fa innaka in mutta min lailatika, apabila di malam itu kamu meninggal dunia, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar, maka Allah akan menyelamatkan kamu dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Bacaan yang sangat simpel, tapi keutamaannya sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Jadi amalan-amalan ini ya penting sekali untuk kita baca, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Ajal itu datang tidak mesti kepada orang yang sudah tua. Anak muda banyak yang meninggal duluan daripada yang tua. Ya. Maksudnya tidak sedikit dari yang muda meninggal dulu. Ajal tidak mesti datang duluan kepada yang sakit. Ada orang yang segar bukar kemudian meninggal dunia. Maka berbagai macam doa persiapan tentu harus kita lakukan untuk mendapatkan apa? Husnul khotimah. Mendapatkan ya keselamatan di akhirat. Salah satunya dengan kita istiqomah berzikir, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, setelah salat maghrib 7 kali. Setelah salat subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, itu jamaah sekalian. Ini hadis yang ke-8. Ya. Cukup 8 hadis. Apa kita tambahkan lagi? Doa-doa misalnya. Baik. Nah, ini ada beberapa doa yang ma'thur, yang ada riwayatnya untuk kita baca setelah sholat. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Nah, yang sering Nabi doa setelah sholat itu jamaah sekalian, pertama, nah kita ambil yang simple-simple. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sudah kita pelajari tadi. Kemudian berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur, aku berlindung kepadamu dari pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Kemudian yang ke berapa ini? 1. Yang kelima, wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, ini yang sering dipanjatkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini doa yang sering Nabi panjatkan ya, duburas shalah, setelah selesai melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian juga jemaah sekalian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, ya, wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Nah, itu dia di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Mau ditambah dengan apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina dan seterusnya, boleh. Terutama doa-doa yang ma'thur, yang ada dasarnya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi.
Ustadz, saya tidak hafal doa-doa yang ma'thur itu. Boleh berdoa dengan bahasa kita. Makanya saya pribadi tidak berani membid'ahkan doa yang dirangkai oleh para ulama meskipun tidak ketemu dalilnya. Karena kita berdoa dengan redaksi bahasa kita sendiri itu boleh. Itu jamaah sekalian. Ya, itulah beberapa hadis yang menjelaskan tentang zikir dan doa setelah sholat. Oleh karenanya, setelah ini kita praktekkan setiap sholat, terutama yang sangat penting tadi gitu ya. Yang dijelaskan keutamaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Membaca ayat kursi, membaca Subhanallah 33 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dijelaskan oleh Nabi keutamaan. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ini juga dijelaskan. Termasuk setelah sholat didahului dulu dengan istighfar sebelum zikir-zikir yang lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau Ibnu Qudam Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan bahwasanya Nabi mencontohkan kepada kita bacaan istighfar ini dalam rangka apa? Bentuk ketawadduannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sangat tawaddu memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus banyak beristighfar karena ibadah yang kita lakukan itu masih jauh dari banyak gitu ya. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak over, tidak terlalu pede, terlalu bangga dengan ibadah kita. Makanya setelah kita sholat, kita baca istighfar, mengakui bahwa kita ini masih banyak kesalahan, kekurangan, diantaranya di dalam kita beribadah.